Mata pelajaran saat ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Judul daripada pokok pelajaran ini adalah peluang dan inspirasi usaha, khusus untuk program studi akuntansi keuangan lembaga, usaha pelayanan wisata, teknik komputer dan jaringan, kelas 11. Disampaikan oleh Yoel Samber, SPD MPD. Arti peluang. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, artinya kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen tertentu. Sebab kata inspirasi membuka sebuah peluang untuk suatu hal yang baru. Inspirasi muncul ketika terjadi pertemuan atau titik temu dalam pengetahuan, memori, dan latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan cara pandang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada dua faktor yang membuka inspirasi. Satu, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang meliputi pengalaman yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman saat melihat orang lain menyelesaikan masalah, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Dua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu masalah yang dihadapi dan belum diselesaikan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, keutuhan yang belum terpenuhi baik dirinya maupun orang lain. Kemudian pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian selanjutnya dia sebuah diagram yang munculnya sebuah inspirasi. Yang pertama adalah faktor internal atau subjek untuk digunakan sebagai alat dalam memecahkan masalah. Kemudian faktor eksternal atau objek menjadi sumber munculnya sebuah inspirasi. Dari kedua metode ini muncul titik temu, yaitu konektivitas dengan kreativitas, yaitu alat maupun objek. Kemudian selanjutnya akan munculnya ide dari orang lain. Dari input akan menimbulkan hasil. Dari hasil itu kemudian muncul banyak ide untuk mencari solusi kreatif. Timbullah inspirasi. Jadi inspirasi ini muncul karena titik temu antara subjek dan objek, sehingga memunculkan suatu kreatif dalam mengembangkan sebuah usaha. Lalu yang berikut, ide atau gagasan erat dengan pasar. Ada 5 bagian. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen. 2, memiliki keunggulan pesaing atau competitive advantage dalam sebuah kompetisi, punya daya saing. 3, tidak bersifat sementara atau adanya aspek waktu yang lama. 4, ada nilai uang atau bisa dinilai dengan uang atau barang lain. 5, memiliki aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solusi atau menyelesaikan masalah dan kesulitan yang selama ini belum ada orang yang mampu menyelesaikannya. Kemudian ada 6 ciri usaha yang potensial. 1, usaha itu memiliki nilai jual yang tinggi. 2, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi sifatnya nyata. Yang ketiga, usaha itu mempunyai waktu bertahan yang lama di pasar.
4, tidak akan menghabiskan modal atau uang karena terlalu besar investasinya. Yang kelima, tidak bersifat momentum atau bersifat musiman, seasonal. Nah, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Ini adalah 6 bagian dalam ciri-ciri usaha yang potensial. Lanjut, ciri-ciri itu peluang yang baik. 1. Peluang itu orisinal dan tidak meniru. Usaha yang sukses itu tidak meniru orang lain. Orisinal artinya asli, utuh, dan tidak meniru buatan orang lain. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji. Untuk itu dilakukan riset dan trial atau uji coba dalam pasar. Ciri-ciri peluang yang baik tentunya memiliki 4 hal, 4 ciri yang sangat penting bagi seseorang dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang berikut lanjutan dari ciri-ciri yang ciri-ciri peluang usaha. Yang kelima, bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari ide orang lain. Yang keenam, ada kekayaan, bisa mewujudkan dan sukses untuk menjalankannya. Yang ketujuh, ada rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka dengan bisnis tersebut. Jadi ada 7 ciri-ciri peluang usaha. Jika dikembangkan secara baik, maka usaha dikembangkan baik perorangan, kelompok, tentunya akan berhasil. Bagian B, yaitu sumber peluang usaha dan cara mengembangkannya. 1. Peluang dari diri sendiri. Alasannya adalah yaitu A. Usaha membutuhkan proses yang panjang, bahkan seumur hidup agar bisa bahagia dan sukses. B. Usaha membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi, sehingga kunci kesuksesan yaitu kita mencintai pekerjaan itu. C. Kesuksesan usaha adalah akumulasi dari kesuksesan menaklukkan kegagalan demi kegagalan hingga semuanya bisa terwujud. Lanjut, salah satu peluang dari diri sendiri. A. Hobi. Hobi bisa menjadi awal dari kesuksesan seorang dalam berwirausaha. Bahkan usahanya bisa berkembang dan tumbuh besar. Contoh, hobi bola kaki bisa membuat seseorang menjadi pemain bayaran. B. Keahlian. Keahlian dimiliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan bidang keahlian. Contoh, pencipta mesin pencari atau search engine. Good Light, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Ini adalah salah satu contoh-contoh peluang untuk diri sendiri untuk mengembangkan hobi-hobi yang dimiliki atau potensi yang dimiliki untuk bisa mencari lakukan pekerjaan sesuai pemikiran, kemampuan, ketangguhan yang diperoleh atau dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang berikut adalah pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Pengetahuan latar belakang pendidikan merupakan salah satu hal yang paling potensi untuk menemukan peluang emas karena kita sudah mengetahui, mempelajari, dan memahami bidang yang kita tekuni. Contoh, lulusan tata boga bisa berkreasi membuat makanan dan minuman yang belum pernah ada menjadi ada. Contoh yang lain, teknik mesin bisa memperbaiki motor atau mobil. Jadi ini adalah latar belakang pengetahuan dan latar belakang kompetensi seseorang yang bisa menciptakan berbagai macam bidang usaha
untuk diri dia sendiri dan orang lain, dan bisa dijadikan jadi sarana atau bisnis dalam mencari keuntungan. Yang berikut adalah yang kedua, peluang dari lingkungan. Usaha atau bisnis orang tua, yaitu kesulitan yang dihadapi orang tua dalam bisnisnya. B. Lingkungan rumah, yaitu tetangga, teman sekolah, dan teman main. Contoh, Bob Sadino kembangkan usaha ternak ayam 50 ekor mentelurkan sangat banyak. C. Kebiasaan kita berangkat dan pulang dari sekolah atau dalam perjalanan atau di lingkungan sekolah. Ini adalah peluang-peluang yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu atau orang tua, bahkan di rumah. Contoh seperti Bob Sadino dalam usaha bisnisnya, yaitu tentang peternak ayam, dan hasilnya cukup banyak, telur bisa dibisniskan dan bisa mendapat langganan yang sangat banyak untuk memberi keuntungan bagi diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Kemudian 3 peluang dari perubahan yang terjadi. Peluang yang terbesar selalu muncul dari perubahan di lingkungan, yaitu perubahan global, seperti perubahan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika. Lalu yang bagian B, perubahan lingkungan, misalnya pembangunan perumahan baru di sekitar kompleks tempat tinggal. C. Perubahan peraturan pemerintah akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya. D. Perubahan musim. Ini adalah peluang dari perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam bentuk global, penggunaan perputaran mata uang, tetapi di sisi lain juga masalah lingkungan, perumahan, setelah terjadinya pembangunan developer perumahan, tentunya dampaknya dari sisi industri, sisi juga untuk memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar industri perumahan yang sedang dikembangkan. Yang berikut adalah perubahan gaya hidup. Perubahan tingkat kebutuhan tentang kesehatan, gaya hidup, dan pola makan masyarakat pada umumnya. Yang berikut perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi atau berat, sehingga kebutuhan akan hiburan semakin tinggi. Kemudian perubahan teknologi dan informasi komunikasi, seperti kemajuan teknologi mobil handphone atau HP dan internet, sehingga memunculkan sistem penjualan online atau toko online. Kemudian perubahan jumlah laju pertumbuhan kendaraan yang memunculkan peluang penjualan suku cadang asuransi. Jadi perubahan dari gaya hidup zaman sekarang dan gaya hidup perubahan tingkat tentang kesehatan tentunya berpengaruh kepada semua sistem teknologi, perumahan, teknologi, sarana komunikasi HP, dan berbagai macam kebutuhan suku cadang dari kendaraan yang sangat digunakan sebagai sarana bisnis kepada masyarakat, banyak lingkungan maupun di perusahaan sekitarnya. Yang keempat adalah peluang dari konsumen. Suara konsumen dapat menciptakan peluang baru, yaitu A. Keluhan konsumen, B. Saran-saran dari konsumen, C. Permintaan khusus konsumen dan calon konsumen, D. Angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa. Ini adalah peluang dari konsumen terhadap kebutuhan pokok, terhadap kebutuhan permintaan, kebutuhan jasa, harapan untuk memenuhi seluruh keperluan hidup. Yang kelima adalah peluang dari gagasan orang lain. Gagasan orang lain yang bersifat orisinil akan memunculkan sebuah peluang usaha yang baru. Contoh, teman Anda mempunyai ide sampah. Di sekolah dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Ide dapat dijadikan peluang bagi kita untuk
mendaur ulang sampah organik itu menjadi sesuatu yang berguna. Bermacam-macam gagasan, pendapat, teman kerja tentunya memberikan kita inspirasi untuk bisa merubah sesuatu. Daun atau sampah bisa jadi organik dan berguna bagi orang lain dalam berarti pupuk untuk tumbuhan, tanaman, dan bisa dijadikan sarana bisnis usaha yang dikembangkan dalam bentuk tak bunga-bunga yang dapat diperjualbelikan di pasaran. C. Faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. 1. Faktor-faktor keberhasilan peluang usaha. A. Peluang itu memiliki ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide usaha atau sekedar inspirasi. B. Peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan, pasar usaha, dan produk yang dihasilkan. C. Peluang itu memiliki resiko kegagalan yang kecil bila dijalankan. Ini adalah faktor-faktor keberhasilan dalam peluang usaha yang bisa dikembangkan. Kemudian berikut D. Produk yang dihasilkan dari peluang itu telah melalui uji pasar, yaitu 1. Seberapa besar tingkat kebutuhan produk terbesar di pasar. 2. Seberapa tinggi tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk itu. 3. Mengapa orang enggan membeli dan menggunakan produk itu. C. Produk yang akan dihasilkan dari peluang mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. F. Produk yang dihasilkan dari peluang terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Bagian-bagian keberhasilan peluang usaha ini memberikan dampak positif dalam penggunaan produk yang bisa dijual dan cenderung untuk disukai oleh orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, faktor kegagalan peluang usaha. Peluang itu bersifat jangka pendek karena kebutuhan pasar yang bersifat musiman dan tidak kontinu sesaat. B. Peluang itu sudah kedaluarsa atau telah ada orang memulai usaha. C. Peluang itu lewat begitu saja karena tidak segera diambil keputusan untuk memulainya. D. Peluang itu tidak berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dengan usaha yang dijalankan, pasar usaha, dan produk yang dijalankan. Ini adalah kegagalan-kegagalan yang dimiliki oleh seseorang yang kesempatan, tetapi namun dalam proses peluang itu namun banyak kegagalan, banyak kekurangan dipunyai sehingga tidak maksimal untuk mengembangkan usahanya. Kegagalan peluang usaha. Lanjutan produk yang dihasilkan dari peluang itu tidak memenuhi uji pasar yang akurat. Maka 1. Produk tidak laku di pasar karena tingkat kebutuhan kecil atau penetapan harga jual yang terlalu tinggi. 2. Produk sudah terlihat kuno atau out of date karena terjadi perubahan kebutuhan karena munculnya teknologi baru. 3. Produk muncul mudah ditiru oleh orang lain. Jadi kegagalan-kegagalan yang sering terjadi itu karena suka meniru produk orang lain, tetapi juga kecil keberuntungan yang diperoleh dalam menetapkan harga yang sering terjadi dalam setiap usaha. D. Menetapkan peluang usaha. Kesuksesan akan datang dengan sendirinya ketika kita mempunyai kemauan dan keinginan yang baik dan benar. Contoh, kita suka mengoleksi mainan, foto-foto di kantor, di rumah, atau album. Cara sukses dalam memanfaatkan peluang menjadi sebuah usaha adalah usaha mengetahui bisnis dan pasar. Jadi talenta, kebolehan dalam mengelola sesuatu, memberikan kenyamanan dalam koleksi-koleksi foto dan lain sebagainya, itu memberikan bahwa kita mempunyai suatu talenta yang kita miliki untuk bisa mempengaruhi orang lain di dalam hal-hal yang sangat positif dalam kehidupan kita di kantor, di rumah, di mana saja kita berada.
Bagian berikut adalah menyangkut tentang bagaimana bisnis dan pasar. Ada beberapa banyak bagian yang harus kita ketahui bersama, yaitu antara bisnis dan pasar, gagasan orang lain atau hobi, konsumen, informasi terjadinya kata aku, perubahan lingkungan, perubahan dan pendidikan, keahlian. Perubahan terjadi karena ada karakter, pasar, konsumen, kompetisi, tren, pesaing. Terjadinya jasa atau produk Anda menanti. Kemudian dari sisi SDM, di sini adalah jasa, bisnis, produksi, keuangan, supply, pemasaran. Ini adalah bagan atau logo atau produk dari berbagai macam bagian-bagian ini yang digunakan dalam sistem mengembangkan dunia bisnis yang terjadi di pasaran. Ada 4 langkah menemukan inspirasi usaha. 1. Sumber peluang yang paling potensial adalah diri sendiri dan minat dari pribadi. 2. Kekuatan peluang berada pada kekuatan sektor bisnis yang tepat. 3. Berdayakan kekuatan produk kita agar memiliki nilai jual. 4. Evaluasi dan berdayakan peluang kita menjadi produk atau bisnis agar meraih keberhasilan atau kegagalan itu menjadi sasaran utama. Ini ada 4 langkah yang untuk memberi kita inspirasi, harapan, cita-cita dalam usaha. Pemantapan peluang secara kreatif dan inovatif. Peluang usaha menjadi peluang emas dengan cara kreatif dan inovatif. 5. Ada 5 bentuk, yaitu 1. Make modification, melakukan beberapa perubahan terhadap produk, barang, dan jasa yang dihasilkan. 2. Make it better, membuat yang lebih baik. Melakukan uji pasar terhadap produk yang dihasilkan lebih cepat, lebih kecil, lebih enak, lebih ringan. Yang ketiga, make it the fires, menjadi yang pertama. Peluang emas adalah peluang bisnis usaha yang pertama kali dilakukan sebelum orang lain. Yang keempat, make it special products. Make it special products, membuat produk khusus, misalnya bengkel khusus motor, Vespa restoran khusus menyajikan makanan dan minuman dari buah strawberry, restoran yang khusus menyajikan makanan dari bebek, toko yang khusus menjual atau menyewakan pakaian pengantin. Macam-macam kreatif inovatif dikembangkan. Mengembangkan usaha dari berbagai macam keahlian, keterampilan dikuasai seorang untuk memberikan sajian kepada masyarakat sesuai dengan strategi tempat yang akan terjadi transaksi jual beli dalam setiap produk yang dijual. 5. Cleaning, meniru habis tetapi merek berbeda. Untuk mencari peluang harus hati-hati, mengingat ada unsur paten, hak atas kelayakan intelektual, tuntutan dari pihak yang meniru. 6. Substitusi atau menjadi produk pengganti, untuk memulai bisnis atau usaha di pasar dengan produk pengganti dari produk pesaing yang paling besar dan menengah. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat dipelajari sebagai referensi yang berguna bagi setiap orang yang ingin berwirausaha.